Malam itu langit Jakarta seperti menyimpan sesuatu. Mendung, berat, dan sunyi. Aku duduk sendirian di teras apartemen lantai 12, memandangi titik-titik hujan pertama yang mulai membasahi kaca balkon. Tangan kananku menggenggam cangkir teh melati yang sejak 15 menit lalu sudah dingin, sedangkan tangan kiriku memainkan cincin kawin di jari manis. Kebiasaan lama setiap kali pikiranku terasa berat. Hari ini seharusnya istimewa. 7 tahun pernikahan kami. Aku bahkan membeli gaun biru laut yang kupilih diam-diam bulan lalu, berharap Raka akan memperhatikan. Meja makan sudah kutata dengan lilin kecil, piring porselen hadiah pernikahan dari Mama, dan bunga lili putih, bunga favoritku. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Kursi di seberangku masih kosong. Raka mengirim pesan sejam lalu. Maaf, Nat, ada klien penting. Aku nggak bisa ninggalin kantor sekarang. Aku membaca pesan itu berulang kali, seolah-olah setiap hurufnya akan berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Tapi yang terasa justru semakin dingin. Raka bukan pria jahat. Dia hanya tidak lagi ada di sini bersamaku, meski tubuhnya masih sering pulang ke rumah yang sama. Sudah 3 tahun terakhir ini, percakapan kami hanya seputar jadwal kerja, tagihan listrik, atau agenda keluarga besar. Tidak ada lagi perdebatan kecil tentang film mana yang akan kami tonton. Tidak ada lagi pelukan tiba-tiba saat aku sedang memasak. Tidak ada lagi mata yang saling mencari dalam sunyi. Aku bangkit dari kursi, melepas gaun biru itu, menggantinya dengan sweater abu-abu yang longgar. Gaun itu kini tergantung di kursi makan, seperti simbol dari semua rencana yang tak jadi. Suara hujan kian deras, menutup segala suara dari luar, termasuk bunyi notifikasi ponselku. Satu pesan masuk dari Maya. Nat, dia nggak pulang lagi, ya? Kalau kamu butuh teman ngopi tengah malam, aku siap. Aku tersenyum kecil membaca pesan itu. Maya selalu tahu cara berbicara tanpa menghakimi. Tapi malam ini, aku hanya ingin diam. Ingin merasakan keheningan ini tanpa harus menjelaskan kepada siapapun bahwa aku merasa seperti tamu di pernikahanku sendiri. Di meja rias kamar, ada foto pernikahan kami. Aku mengenakan kebaya putih, senyumku lebar. Di sampingku, Raka mengenakan jas hitam sederhana, menggenggam tanganku erat. Aku ingat detik itu, semuanya terasa pasti. Aku percaya akan dicintai dengan cara yang sama sepanjang hidup. Nyatanya, cinta tidak selalu hilang dengan teriakan. Kadang, ia hilang pelan-pelan, dalam keheningan, dalam pesan singkat, maaf, aku sibuk, dalam kursi makan yang tak pernah lagi terisi berdua. Aku menutup mata, menghela napas panjang. Bukan malam ini aku akan menangis. Belum. Sabtu sore itu, aku memutuskan keluar rumah. Bukan karena ingin, tapi karena aku merasa jika terlalu lama berada di dalam, aku akan semakin larut dalam kesunyian. Maya menyarankan pameran foto di Galeri Nusantara. Katanya, biar pikiranmu nggak macet di tempat yang sama. Galeri itu tidak terlalu ramai. Cahaya temaram dari lampu gantung membuat ruangan terasa hangat. Langkah kaki orang-orang terdengar pelan, sopan, seolah semua sepakat untuk menjaga keheningan di antara bingkai-bingkai hitam putih. Aku berjalan menyusuri lorong galeri, lalu berhenti di depan satu foto. Potret jalanan hujan, seseorang berdiri sendiri di bawah payung, sementara kerumunan orang di sekitarnya buram. Ada sesuatu dalam foto itu yang membuat dadaku sesak. Cantik, ya? Suara itu datang dari belakangku. Tenang, berat, tapi hangat. Aku berbalik, dan dunia seperti berhenti sejenak. Adrian? Sosok itu berdiri hanya beberapa langkah dariku. Rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir kali kulihat 8 tahun lalu. Masih dengan tatapan teduh yang sama. Senyum itu, senyum yang dulu sering muncul saat aku bercerita tentang hal-hal kecil. Lama banget, ya, katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Aku ingat perpisahan kami dulu, tergesa-gesa, tak selesai. Aku menikah tak lama setelah lulus kuliah, sementara Adrian pergi ke luar negeri mengejar mimpi fotografinya. Tak pernah terpikir kami akan bertemu lagi, bukan seperti ini. Kami berdiri lama di depan foto itu, tidak saling menyentuh, tidak saling bertanya banyak. Tapi ada udara aneh yang tiba-tiba memenuhi jarak di antara kami. Bukan nostalgia murahan, melainkan perasaan pernah dekat yang belum benar-benar hilang.
Aku nggak nyangka kamu datang ke pameranku, katanya. Pameranmu? Aku terkejut. Dia tertawa kecil. Iya, semua foto ini, aku yang ambil. Aku mengamati sekeliling lagi dengan cara berbeda. Sekarang setiap foto terasa seperti fragmen hidupnya. Perjalanan, rindu, kehilangan. Dan entah kenapa, saat aku melihat satu foto potret perempuan di bawah hujan itu, aku merasa dilihat. Kami akhirnya duduk di kafe kecil di samping galeri. Awalnya hanya bertukar kabar. Pekerjaanku sebagai editor, kehidupannya sebagai fotografer, kota-kota yang ia jelajahi. Tapi percakapan itu mengalir terlalu mudah. Seolah waktu tak pernah benar-benar berlalu. Raka, apa kabar? Adrian bertanya hati-hati. Aku menarik napas pelan. Sibuk. Seperti biasa. Adrian tidak mengomentari lebih lanjut, tapi tatapannya berbicara banyak. Tatapan yang dulu selalu bisa membaca isi hatiku, bahkan saat aku belum mengatakannya. Matahari mulai turun saat kami berpisah di depan galeri. Hujan rintik-rintik turun. Aku berdiri di trotoar, memandang punggungnya yang perlahan menjauh. Di dalam diriku, ada sesuatu yang terbangun pelan-pelan, sesuatu yang sudah lama kutidurkan. Aku tak tahu apakah itu bahaya atau harapan. Yang ku tahu, malam ini, aku akan memikirkan Adrian lebih lama dari yang seharusnya. Hujan sore itu turun deras sekali. Seperti seluruh kota ingin menyembunyikan rahasianya di balik tirai air. Kantorku sepi, hampir semua karyawan sudah pulang sejak 2 jam lalu. Aku masih duduk di balik meja kerja, menatap layar komputer yang sudah lama tidak kupahami isinya. Suara notifikasi terdengar dari ponselku. Sebuah pesan. Adrian, kamu masih di kantor? Aku lewat dekat situ. Mau kubawain kopi? Aku ragu beberapa detik. Lalu jariku mengetik balasan sebelum otakku sempat berpikir terlalu jauh. Aku, boleh. Aku masih di sini. 30 menit kemudian, suara ketukan lembut terdengar dari pintu kaca redaksi. Adrian berdiri di sana, basah oleh hujan, dengan 2 gelas kopi hangat di tangannya. Aku merasakan sesuatu di dadaku mengencang. Bukan karena adegan ini dramatis, tapi karena aku merindukan sensasi ini, diperhatikan. Aku nggak sangka kamu beneran datang, kataku. Kalau cuma lewat, kenapa nggak sekalian mampir? Jawabnya ringan. Kami duduk di ruang rapat kecil, menghadap jendela besar yang dipenuhi embun. Aroma kopi dan suara hujan menjadi latar sunyi percakapan yang anehnya nyaman. Adrian bercerita tentang kehidupannya setelah kembali ke Jakarta. Tentang pameran keduanya yang akan digelar bulan depan. Tentang kesunyian yang ia temui di setiap perjalanan. Dan aku bercerita, mungkin terlalu jujur, tentang bagaimana rumahku bukan lagi rumah. Tentang ulang tahun pernikahan yang sunyi, tentang meja makan yang selalu hanya diisi satu kursi. Adrian tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. Dan Tuhan, sudah berapa lama aku tidak benar-benar didengarkan seperti ini? Kadang, kita nggak sadar kalau kita berhenti merasa dicintai. Kataku lirih, sambil menatap keluar jendela. Dia menatapku lama. Atau mungkin, kita sadar, tapi takut mengakuinya. Kalimat itu menampar pelan. Tapi bukan menyakitkan. Lebih seperti menggoreskan kebenaran yang sudah lama kutahan sendiri. Tiba-tiba lampu di luar gedung padam sesaat karena hujan lebat. Gelap, sunyi, hanya suara hujan deras yang terdengar. Adrian mengangkat tangannya pelan, menyentuh punggung tanganku, bukan menggenggam, hanya sentuhan ringan yang membuat napasku tercekat. Bukan karena hasrat, tapi karena aku lupa rasanya disentuh dengan penuh kehadiran. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu ia menarik tangannya perlahan, seolah tak ingin melangkahi garis yang tak kasat mata. Kami saling menatap. Bukan sebagai 2 orang asing, tapi sebagai 2 jiwa yang diam-diam masih mengenali satu sama lain. Kayaknya hujan belum akan berhenti, katanya pelan. Aku nggak buru-buru pulang, jawabku jujur. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tidak sendiri. Malam itu Jakarta seperti tak punya suara lain selain hujan. Jendela apartemenku dipenuhi titik-titik air. Lampu kota berpendar samar melewati tirai air yang terus turun tanpa henti. Aku baru saja selesai mandi, mengenakan sweater tipis, dan duduk di sofa ruang tamu, bukan karena menunggu siapapun,
Tapi sebenarnya, aku tahu siapa yang diam-diam ada di pikiranku. Raka sedang di Surabaya untuk urusan klien. Ia hanya sempat menelepon singkat tadi siang. Sekadar laporan, perjalanan lancar, tanpa menanyakan kabarku. Ponselku bergetar. Adrian, aku lagi dekat sini. Hujan deres banget. Aku boleh mampir sebentar? Cuma numpang nunggu reda. Aku membaca pesan itu 2 kali. Bagian dari diriku ingin mengatakan tidak. Tapi bagian lain, bagian yang selama ini sunyi, ingin berkata iya. Dan entah kenapa, jemariku bergerak lebih cepat dari pikiranku. Aku, boleh. Aku di rumah. Tak lama, ketukan pelan terdengar dari pintu. Adrian berdiri di ambang pintu, rambutnya basah, jaket kulitnya tertutup butiran hujan. Ia tersenyum singkat. Maaf, tiba-tiba. Aku udah tebak kamu bakal nyasar ke sini. Jawabku setengah bercanda. Kami duduk di ruang tamu, meminum teh hangat sambil mendengarkan hujan yang mengguyur keras di luar. Cahaya kuning lampu ruang tengah membuat suasana terasa lembut, terlalu tenang untuk 2 orang yang seharusnya menjaga jarak. Kami tidak bicara banyak, tapi diam kami bukan canggung, justru terlalu nyaman. Dulu, Adrian mulai pelan, aku selalu bayangin kalau kita nggak pernah berpisah. Mungkin malam-malam kayak gini bakal sering terjadi. Aku menatapnya. Matanya tidak menuntut, hanya jujur. Adrian, suaraku nyaris seperti bisikan. Aku tahu, kamu udah punya hidupmu sendiri sekarang. Aku cuma, kadang masih ingat, gimana rasanya punya seseorang yang benar-benar hadir. Hening. Hujan semakin deras, menimbulkan gema lembut di luar jendela. Ia memandangku, lama, seolah mencoba mengingat setiap detail wajahku. Dan saat aku menghela napas panjang, seolah dinding tak kasat mata itu runtuh. Adrian mendekat, perlahan, seakan memberi waktu padaku untuk mundur. Tapi aku tidak bergerak. Jarak kami menipis hingga aku bisa merasakan hangatnya napasnya. Ia mengangkat tangannya, menyentuh pipiku dengan ujung jari. Sentuhan itu bukan milik orang asing. Aku menutup mata. Bukan untuk melupakan Raka, tapi karena aku sadar, aku sudah terlalu lama tidak merasa hidup. Bahu kami bersentuhan. Tidak ada kata-kata besar. Tidak ada janji manis. Hanya 2 orang yang terjebak dalam hujan, saling menghangatkan luka yang tak pernah mereka ucapkan. Aku bersandar di dadanya malam itu, mendengar detak jantungnya seperti ketukan jam yang jujur. Adrian tak berusaha lebih. Ia hanya memelukku pelan, seolah tahu aku tidak butuh keinginan, hanya kehadiran. Dan di titik itulah aku sadar, sesuatu telah berubah. Bukan sekadar kesepian yang terisi, tapi tembok yang retak semakin dalam. Pagi itu, matahari masuk pelan lewat celah tirai, seolah enggan menggangguku. Aku masih duduk di ujung ranjang, dengan selimut kusut di pangkuan, menatap sepi kamar tidur yang terlalu rapi. Suara hujan semalam sudah hilang, tapi bekasnya masih terasa menempel di dadaku. Adrian sudah pergi sebelum subuh. Ia tidak meninggalkan catatan, tidak juga pesan. Hanya keheningan. Tapi keheningan itu justru membuat semuanya terasa lebih nyata. Aku menyentuh sisi sofa tempat aku bersandar di dadanya semalam. Tak ada yang terjadi, dalam arti yang gamblang, tapi ada sesuatu yang pecah. Sebuah garis halus di antara yang benar dan yang salah kini jelas tak lagi utuh. Ponselku berbunyi. Raka, penerbanganku sore ini. Malam aku udah di rumah. Pesan singkat. Datar. Tapi kali ini, setiap hurufnya terasa berat di dadaku. Aku menatap cincin kawin di jariku. Rasanya seperti menatap sesuatu yang dulu berarti segalanya. Kini hanya jadi kenangan tentang janji yang mulai samar. Di kantor, Maya langsung menatapku penuh tanda tanya. Kamu kelihatan aneh, katanya, menyerahkan berkas sambil menyipitkan mata. Aneh kenapa? Entah, kayak orang yang habis mikirin sesuatu semalaman. Aku pura-pura tertawa. Tapi Maya sudah terlalu lama mengenalku. Ia tidak percaya. Namun, seperti biasa, ia tidak memaksa. Siang itu, aku membuka galeri ponsel tanpa sadar. Mataku berhenti pada satu foto. Hujan di luar jendela kantor, secangkir kopi, dan sedikit bayangan Adrian di refleksi kaca. Foto itu kuambil diam-diam beberapa hari lalu.
Tidak ada siapapun yang tahu. Saat Raka menelepon sore itu, suaranya terdengar lelah tapi formal. "Kamu lagi apa?" katanya tanpa emosi. "Kerja." "Kamu?" "Udah di bandara. Nanti malam ketemu." Dan anehnya, bukan bahagia yang kurasakan, melainkan panik. Bukan karena aku takut ketahuan, tapi karena aku sendiri tidak tahu bagaimana harus bersikap seperti Nadia yang dulu. Malam datang cepat. Begitu pintu terbuka, Raka masuk, mencium keningku seperti biasa, meletakkan kopernya, lalu langsung menyalakan televisi. Kami duduk di sofa seperti dua pemeran dalam adegan pernikahan rapi. Rapi, tenang, hampa. Ia tidak melihat bahwa dunia di dalam diriku telah berubah. Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba mengembalikan diriku ke posisi yang ku kenal. Tapi suara hujan yang samar di luar jendela mengingatkanku pada dada Adrian semalam, dan pelukan yang terlalu jujur untuk bisa dilupakan. Dan di tengah kebersamaan yang seharusnya hangat itu, aku merasa sendirian. 3 hari setelah Raka pulang, rumah kami seperti berjalan di atas sumbu yang nyaris patah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan, tapi ada keheningan yang menusuk seperti jarum. Kami bicara seperlunya, tentang daftar belanja, jadwal meeting, siapa yang akan datang ke arisan keluarga. Tidak ada pertanyaan, "Kamu kenapa?" seperti dulu. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Duduk di dapur dengan secangkir kopi yang dingin, mendengarkan suara hujan gerimis yang samar dari luar jendela. Aku ingin membencinya, suara hujan itu, tapi justru hujanlah yang selalu membuat ingatan itu kembali. Raka masuk dengan kemeja kerja. Ia terlihat terburu-buru. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia memperhatikanku lebih lama. "Kamu kelihatan capek," katanya datar. "Capek biasa," jawabku cepat. "Tapi kamu, beda." Aku menunduk. "Beda." Kata itu terasa menakutkan karena benar. Aku bukan Nadia yang sama lagi. Aku tidak bisa pura-pura. "Raka," aku memanggil pelan, lebih seperti bisikan daripada suara. Ia berhenti merapikan jasnya. Menatapku, bukan seperti suami, tapi seperti seseorang yang tiba-tiba sadar bahwa ada sesuatu yang sudah ia abaikan terlalu lama. "Kenapa?" Aku membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Ada ratusan kalimat di dalam kepalaku. Tentang kesepian, tentang hujan, tentang Adrian. Tapi semua itu berhenti di tenggorokan. "Kita baik-baik aja kan?" tanyanya, suaranya sedikit gemetar, seperti seseorang yang tahu jawabannya, tapi tidak siap mendengarnya. "Raka," aku mengangkat pandangan. Mataku terasa panas. "Kita udah lama nggak ada di tempat yang sama." Ia terdiam. Satu kalimat itu cukup membuat udara di dapur jadi berat. "Apa ada orang lain?" tanyanya akhirnya, lirih, tapi tegas. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti denting kaca yang baru pecah. Aku tidak langsung menjawab. Karena jawabannya dan tidak sama-sama menyakitkan. Karena tidak ada perselingkuhan yang gamblang, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Hatiku sudah berpindah arah, meski tubuhku masih di sini. "Bukan kayak gitu," bisikku, "tapi ada seseorang." Tekan Raka lagi. Aku mengangguk nyaris tak terlihat. Hanya sedikit, tapi cukup. Sesuatu dalam matanya runtuh dalam diam. Ia tidak marah, tidak meledak. Ia hanya menatapku, lama, seperti mencoba mengenali orang di depannya yang selama ini ia pikir aman untuk dimiliki. "Jadi selama ini aku cuma ada di sisi kursi yang kosong, ya?" katanya pelan, getir. Dan di detik itu, aku menyadari, kebohongan terbesar dalam rumah tangga bukan tentang siapa yang kita cintai, tapi berapa lama kita berpura-pura masih di tempat yang sama. Raka pergi tanpa kata-kata. Pintu menutup perlahan, tapi gema langkahnya seperti meninggalkan jejak berat di dalam dadaku. Aku bersandar di kursi dapur, terisak pelan, bukan karena merasa benar atau salah, tapi karena semuanya terlambat. Hujan kembali turun sore itu. Seolah langit tahu, setiap bab penting dalam hidupku selalu dimulai dan diakhiri dengan air hujan. Sudah seminggu sejak Raka keluar dari pintu apartemen dengan wajah datar yang tak bisa kulupakan. Tidak ada drama besar, tidak ada pertempuran sengit. Hanya keheningan panjang yang menandai akhir dari sesuatu yang pernah begitu indah.
Hari-hari setelahnya berjalan lambat. Raka tidak langsung kembali ke rumah, tapi juga tidak menghilang sepenuhnya. Kami saling bertukar beberapa pesan pendek, bukan sebagai suami istri, tapi sebagai dua orang dewasa yang sedang belajar berhenti menyakiti satu sama lain. Sore ini, kami duduk berdua di balkon apartemen. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kami berbicara bukan sebagai peran, tapi sebagai dua manusia. Aku nggak marah, katanya akhirnya, suaranya serak. Aku cuma nyesek, karena aku nggak sadar kita udah sejauh ini. Aku menatapnya. Ia tampak lelah, tapi matanya jujur. Aku juga salah, Raka, jawabku pelan. Aku berhenti bicara, dan mulai mencari sesuatu di luar rumah yang seharusnya bisa kita perbaiki berdua. Ia mengangguk pelan. Aku terlalu sibuk jadi orang yang sukses, sampai lupa jadi orang yang ada buat kamu. Di detik itu, aku tahu kami berdua sama-sama bersalah, bukan dalam bentuk hitam putih, tapi dalam cara yang perlahan menggerus cinta sampai habis. Apa kamu bahagia sama dia? Pertanyaan itu keluar lembut, tanpa tuduhan. Aku menarik napas panjang. Aku nggak tahu bahagia atau enggak. Tapi malam itu, aku ngerasa dilihat, didengar, sesuatu yang udah lama nggak aku rasain. Raka terdiam, tapi tidak lagi dengan kemarahan. Ia menatapku seolah akhirnya bisa menerima kenyataan, bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus memiliki selamanya. Kami bicara lama sore itu, tentang masa lalu, tentang luka, tentang kesalahan yang tak bisa dihapus tapi bisa dimaafkan. Tidak ada janji untuk kembali, hanya kesepakatan untuk selesai dengan baik. Malam harinya, aku berdiri di balkon sendirian. Hujan turun lebih deras, seperti menutup semua suara kota. Tapi kali ini, aku tidak merasa hampa. Aku merasa tenang. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena akhirnya aku jujur pada diriku sendiri. Adrian, kami bertemu lagi beberapa minggu kemudian. Tapi bukan sebagai penyelamat, bukan juga sebagai akhir cerita. Ia hanyalah bab lain, yang mungkin akan berlanjut, atau tidak sama sekali. Ia tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan siapapun. Ia hanyalah cermin dari sesuatu yang hilang dalam diriku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak mencari siapapun untuk mengisi kesunyian. Aku berdiri dalam hujan, bukan sebagai istri, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai diriku sendiri.